Kita akan masuk ke setelah memaki-maki, memarah-marah, menggeser-geser otak teman-teman. Kita harus kasih solusi. Nah, ini yang seru nih. Kita harus tetap kasih solusi. Kita kan bernegara ala bosman, bernegara ala milenial yang nanti ya, harus ada solusi. Solusinya gimana? Begini. Saat ini hal yang paling menyebalkan adalah sistemnya namanya pre-accounting. Pre-accounting, nah ini istilah baru lagi. Pre-accounting itu misalnya gini. Sebelum kita melakukan sesuatu, kita harus sebelumnya. Contoh, kalau kita mau buat rumah, kita harus punya IMB, benar nggak? Itu sistem itu adalah pre-accounting, di mana sistem itu adalah sistem penjajah, gitu ya. Kalau kita mau buat kosmetik, kita mau buat apa lagi? Jamu, itu harus BP POM, harus ada izinnya. Mau buat pupuk, itu harus pokoknya segala macam tuh ada izinnya dulu. Apa yang terjadi kalau 2 tahun izinnya nggak keluar? Sering sekali. Dan apa yang terjadi? Kita kalah uluran terus. Nah, saya ke depan, saya pengen mengusulkan ke negara. Kalau Anda benar-benar mencintai bangsa ini, negara ini, dan benar-benar NKRI garis lurus, saya tantang. Mana NKRI mumpung, wahai pejabat, gitu ya. Gimana kalau kita ke depan kita lakukan namanya post accounting. Post accounting ini gini. Misalnya dia mau buat pabrik kosmetik untuk pemutih, untuk membuat body butter, apapun itulah, banyak sekali, atau sabun gitu ya, yang untuk kecantikan. Kemudian ya udah dia izin, buat aja, nggak usah pakai izin. Begitu barangnya sudah jadi, kan ada standarnya, dikasih tahu bahwa kadar ininya harus sekian, nggak ada merkurinya, nggak ada ini, nggak ada ini, nggak ada ini, gini. Pokoknya kalau ditangkap sama BP POM itu ternyata mengandung hal-hal yang berbahaya, apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah kasih SP3. Begitu ketangkap sekali lagi tutup pabriknya, gitu ya. Nah, sehingga kita itu apa-apa tuh di belakang, gitu ya. Jadi sertifikat halal segala macam itu nggak usah pakai sertifikat di awal. Semua ini saya kadang-kadang bingung. Harusnya ada sertifikat haram yang ada, bukan sertifikat halal. Karena yang saya tahu seluruh hal di dunia ini kata Allah itu halal, kecuali yang Allah haramkan. Jadi kenapa ada sertifikat halal? Harusnya sertifikat halal, sertifikatnya sertifikat haram, sehingga nggak semua perusahaan harus buang-buang izin gitu loh. Itu kalau benar-benar mau yang namanya bukan pre-accounting tapi post-accounting. Nah, kalau Anda mau buat pabrik, mau buat pabrik mobil, pabrik motor, tenaga listrik segala macam, udahlah sikat aja, udah nggak pakai izin gitu ya. Nah, nanti setelah selesai baru dilihat. Jadi contoh kalau mau buat rumah, bikin aja rumahnya, nanti petugas datang diukur, oke, rumahnya 100 meter, kamar mandinya sekian, total 100 meter nih, tagihannya 2 juta gitu ya. Daripada kita sebelum bangun tuh rumah nyiapin 2 juta sampai 6 bulan baru kelar itu IMB-nya segala macam, kapan dagangnya gitu loh. Jadi saya tahu ini adalah produk penjajah. Penjajah itu kan tidak ingin Indonesia berdaulat waktu dulu menjajah, karena itu apa-apa pre-accounting, apa-apa dilihat dulu, ini boleh, ini enggak, ini boleh, ini enggak gitu kan. Nah, emangnya kita penjajah ini, pejabat negara ini kan enggak gitu ya. Anda jangan kayak penjajah lah pejabat itu. Pejabat itu di belakang, hati-hati mengawalnya. Jadi mau itu jamu, mau itu kosmetik, mau itu pupuk. Kita itu kalau pupuk boleh dibuat petani sendiri, kita nggak import, dah gitu aja, gitu ya. Tapi izinnya di depan, mampus aja lo, gitu. Anda kalau benar-benar mencintai tanah air Indonesia, ini usulan saya, ubah dari pre-accounting menjadi post-accounting. Jadi setelah selesainya baru kita audit, baru kita review. Membuat pabrik apa? Bikin Jo, gitu ya. Kalau Manado bilang sih, bikin Jo, bikin apa gitu ya. Mau satuin matahari sama bulan, bikin Jo, bener nggak? Nggak usah mikir, nggak mungkin segala macam. Nggak mungkin, itu loser gitu. Kita kan winner semua bangsa Indonesia ini. Oke, jadi apapun buat aja dulu, baru nanti kita lihat. Ya kecuali dia buat alkohol, dia buat judi, ya segala itu udah pasti nggak boleh gitu ya. Tapi kalau hal-hal untuk bisnis, lupakan gitu. Bahkan niru pun, ya niru, imitating. Mau dari misalnya produknya Prada, kayak mau Dior ditiru, di Tanggul Angin kayak, di mana? Di Tajur, di Bogor sana mau niru, lepas. Nggak usah bilang nggak boleh gitu, karena begitu kita meniru, lama-lama kita bisa. Jadi ala bisa karena biasa, bener nggak? Setelah bisa nanti kita menjadi
innovation, menjadi menciptakan gitu ya. Kalau kita meniru aja nggak boleh dengan alasan haki segala macam, itu kuno, itu old mind gitu. Kita kalau sama internasional, kita pilih bangsanya dulu baru internasional, nation interestnya kita dulu baru internasional. Jadi mudah-mudahan teman-teman, usulan kita untuk pre-accounting dan post-accounting ini, coba Anda yang teman-teman mahasiswa di sini, ada pasti ada yang profesor, ada yang doktor, ahli ekonomi, tata negara, sahabat semua. Usulan saya tentang post-accounting ini harap diviralkan. Mudah-mudahan terinspirasi bahwa pre-accounting adalah cara penjajah. Penjajah waktu bilang, saya mau buat rumah, mau buat apa? Sini, ukurannya gini. Oh, nggak boleh, kecilin gitu ya. Itu penjajah gitu ya. Tapi kalau membuat, bikin aja. Pokoknya nanti udah berapa meter, bener-bener rumah tetangga nggak diambil tanahnya tentunya. Kita hitung, oke, ini bayar 2 juta, ini bayar 3 juta. Di belakang. Itu kita menjadi, menjadi negara yang cepat berkembang. Dan resesi yang tadi dibilang ini, lewat, percaya saya. Saya kalau ketemu teman-teman di pedesaan segala macam, mereka bisa buat pupuk, mereka buat pakan ternak, mereka bisa buat pakan ikan, semuanya luar biasa. Tapi begitu mereka mau komersial, mereka bilang ini harus ada BPOM lah, izin inilah sertifikat itu yang saya bilang sak. Dan gak ada satupun yang teriak seperti saya bilang saya yang pertama dia teriak bahwa itu penjajah. Kalau Anda lakukan itu namanya pre-accounting. Saat ini kalau mau menjadi negara berdaulat, kita lakukan yang namanya post-accounting. Teman-teman, mudah-mudahan Anda gak ikut senewenan seperti saya hari ini gitu ya. Saya menganggap gampang kok menyelesaikan masalah bangsa ini adalah tidak bergantung pada negara lain atau uang negara lain. Beri aja masyarakat itu kedaulatan. Mereka boleh melakukan apapun selama tidak membuat barang itu membunuh orang.